sekitar tahun 2017 atau 2018. Waktu itu saya dari Jakarta ke Bandung. Sampai ke Bandung, saya langsung ke tempat saudara saya atau rumah saudara saya yang ada di Cihamplas. Cihamplas yang di Cililin ya. Bukan Cihamplas yang di Kota Bandung. Maksud saya adalah Cihamplas yang di Bandung Barat. Keesokan harinya saya merasa bosan di rumah. Saya memutuskan pengen jalan-jalan, tapi saya nggak tahu mau jalan-jalannya kemana. Saya pinjam motor sama saudara saya. Saya keluar ke jalan. Sampai ke jalan raya, saya memutuskan mengambil arah yang ke Cililin. Walau saya ambil arah yang ke Cililin, sebenarnya perjalanan saya ini tidak ada tujuannya, cuman arah doang yang ke Cililin. Kira-kira sekitar 30 menit saya sampai ke alun-alun Cililin. Jadi dari tempat saudara saya yang berada di Cihamplas ke Cililin lebih kurang memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan motor, dan saya menggunakan motor pelan-pelan. Sampai ke alun-alun Cililin, saya belok ke kiri. Saya terus berjalan. Di tengah perjalanan itu saya melihat ada penunjuk arah atau plang penunjuk arah. Saya melihat ada tulisan ke Ciwidey. Juga heran kok ada jalan ke Ciwidey lewat sini. Tiba-tiba spontan saat itu juga saya pingin ke Ciwidey. Saya terus berjalan melewati pertama satu jembatan. Jembatannya lumayan panjang, mungkin sekitar 70 atau 100 meter panjang jembatannya, dan di bawahnya ada sungai. Saya juga melihat ada orang kayak piara ikan gitu, ada perahu-perahu gitu. Saya terus berjalan dan saya melewati jembatan yang kedua. Kira-kira jembatannya sama seperti yang di belakang, panjangnya sama dan suasananya juga sama, ada sungai di bawahnya. Cuman yang ini setelah jembatannya ada semacam lesehan tempat-tempat makan gitu. Saya terus berjalan, mulai nanjak. Di situ ada pertigaan, karena saya lihat tadi di plangnya waktu di belakang tadi katanya Ciwidey belok ke kiri. Saya memutuskan belok ke kiri. Pas pertigaan itu, untuk meyakinkan saya bertanya ke abang-abang yang lagi parkir di situ atau lagi di putaran. Jadi mereka semacam Pak Ogah gitu. Kalau di Jakarta sini istilahnya adalah orang putaran. Saya bertanya sama dia, apakah ini benar arah yang ke Ciwidey? Benar katanya. Selanjutnya saya bertanya lagi, apakah masih jauh? Katanya sudah dekat. Nah, di pertigaan itu di sebelah kanannya ada semacam tempat pembelanjaan gitu, semacam Indomaret atau Alfa. Setelah berterima kasih dan saya berpamitan,
Saya langsung jalan. Pertama-tama masih ada rumah warga, terus saya melewatinya. Saya sampai ke daerah perkebunan. Di sini saya melihatnya kiri kanan semacam perkebunan sayur, semacam cabai gitu. Di situ jalanan sudah mulai sepi. Saya terus berjalan, dan perjalanan saya ini makin kesana makin sepi, dan saya mulai memasuki hutan. Pohonnya mulai besar-besar. Saya bertanya sama diri sendiri, dan kebetulan saya jalan sendiri. Apa nggak salah jalan ini? Kok jadi ke hutan begini? Saya lah terus berjalan. Mungkin di jalan sepi itu saya sempat berpapasan sekitar 3 atau 2 motor yang sepertinya mereka baru pulang dari kebun. Saya terus berjalan. Pohonnya makin besar, hutannya makin lebat, suasananya makin mencekam. Hati saya mulai bertanya-tanya, apakah ini saya nyasar? Tak lama kemudian, di sebelah kanan, saya melihat lembah. Pemandangannya bagus. Saya berhenti di situ. Saya foto-foto, mengabadikan pemandangan yang bagus di sana. Sebenarnya, saya betah di sana berlama-lama. Tapi karena keadaannya sepi, membuat saya tak nyaman. Saya memutuskan jalan kembali. Padahal di situ saya ingin berlama-lama, tapi di situ saya hanya sekitar 3 atau 5 menit. Setelah foto-foto, saya memutuskan jalan kembali. Setelah itu, jalan mulai rusak, mulai berlubang, tak semulus seperti yang di belakang. Saya mulai melihat kebun manggis, dan buahnya banyak. Kebetulan saat itu lagi musim manggis. Saya sempat berpikir, jika ada orang yang lagi panen, saya ingin membelinya. Setelah melewati kebun manggis itu, disitulah saya mengalami hal mistis. Waktu itu jamnya udah sore, udah menjelang maghrib. Saya pun sebenarnya sudah merasa khawatir karena sepi banget dan saya di hutan. Tiba-tiba di sebelah kanan saya ada bunyi yang mengikuti saya. Bunyinya seperti ini. Dia terus mengikuti saya. Sementara saya membawa motornya pelan-pelan. Waktu itu saya mulai merinding. Saya mulai ketakutan. Siapa dia? Suara apa itu? Kata hati aku. Kenapa dia terus mengikuti aku? Aku mulai merinding. Aku menengok ke kanan. Karena suaranya sebelah kanan. Dia sepertinya terus mengikuti pagar yang ada di sepanjang jalan. Posisinya sebelah kanan saya. Dan seolah-olah dia berjalan beriringan sama saya. Saya mulai takut. Saya langsung tancap gas. Saya kencengkan motor. Walaupun jalan rusak, saya tak peduli. Tapi begitu saya gas motor, suara itu menghilang. Dia sudah tak mengikuti saya. Tapi suaranya telah membuat saya takut, telah membuat saya merinding, telah membuat saya ingin buru-buru, ingin segera sampai ke sana, yaitu ke Ciwidey. Saya terus berjalan, pikiran saya terus soal suara tadi. Tiba-tiba jalannya habis, jalan aspalnya sudah tidak ada, yang ada hanya berbatuan.
Saya sempat berpikir waktu itu, apakah ini saya nyasar? Apakah saya ini sudah tersesat? Saya takutnya kenapa? Takutnya karena ini sudah mau maghrib. Saya terus berjalan, meyakini diri sendiri kalau ini memang benar jalannya. Sudah melalui turunan itu tidak ada aspal sama sekali, hanya berbatuan yang tajam. Setelah saya turun itu, saya waktu tadi pas turun sempat beberapa kali saya mau jatuh motornya karena jalannya licin. Ditambah saya lagi ketakutan. Saya melihat ada warung di tengah hutan itu. Saya mulai bertanya, apakah ini warung beneran? Apakah ini warung setan? Tapi saya harus bertanya sama dia. Hati nurani saya berkata, tanya. Tapi satu sisi lain, jangan. Itu adalah warung setan. Saya melihat di situ ada 3 orang. 1 orang perempuan, mungkin umurnya sekitar 30-an. Yang satu lagi ibu-ibu atau emak-emak, umurnya sekitar 50-an. Dan satu lagi adalah anak kecil perempuan. 3-tiganya perempuan. Saya memberanikan diri dan meyakinkan diri, saya mengambil keputusan, saya berhenti. Saya menanya sama mereka, walau sesungguhnya saya takutnya mereka adalah hantu. Akhirnya saya berhenti, saya menanya, apakah benar ini jalan yang ke Ciwidey? Katanya, nya mangga. Nya badai kemana? Dia menjawabnya seperti ini, nya badai kemana? Kalau bahasa Indonesianya, iya mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Ciwidey. Apakah benar ini jalannya? Benar, kata dia. Kata ibu-ibu itu, kata emak-emak itu. Selanjutnya dia bertanya sama saya, kamu dari mana? Kenapa lewat situ? Saya bilang, saya dari Cihamplas mau ke Ciwidey. Kenapa lewat sini? Memang kenapa, kata saya. Tidak sih, tidak apa-apa. Kami aja orang di sini kalau udah jam 3 sore sudah tak berani lewat jalur sini. Itu kata-kata dia membuat saya heran. Apa sebenarnya? Apakah banyak hantunya seperti yang saya alami tadi? Atau ada semacam perampokan gitu? Saya kembali bertanya sama dia, kenapa orang-orang sini tidak berani lewat situ? Dia tak menjawab, dia hanya berkata, kami aja orang sini kalau mau ke Cililin, kami muter di lewat sana. Saya nggak tahu jalan yang dia maksud lewat sana yang mana. Pokoknya kata dia, kalau udah jam 3 sore ke bawah tidak ada lagi orang yang lewat situ. Saya tak ingin berlama-lama di situ. Saya berpamitan. Tunggu, saya sebenarnya takut. Takutnya apa? Mereka adalah warung hantu. Saya memutuskan segera pergi setelah saya bilang terima kasih sama mereka. Saat saya pergi, hati saya sungguh terus bertanya-tanya, apakah mereka beneran manusia atau mereka itu ada warung hantu. Tak lama kemudian, setelah saya jalan, saya menemui sebuah kampung dan mulai ramai. Saya memastikan apakah itu benar kampung sesungguhnya. Saya berhenti di kampung itu. Saya berhentinya di warung, saya beli minum, saya minum untuk menghilangkan shock yang saya alami. Begitulah kisah mistis yang saya alami. Mungkin ada sahabat firasat hidup yang ada di daerah sana mendengarkan ini, boleh kasih info kenapa penduduk di sana
tidak berani lewat sana kalau sudah jam 3 sore. Apakah karena ada hal-hal mistis seperti yang saya alami, atau ada semacam perampokan atau pembegalan? Jangan lupa subscribe. Subscribe Anda adalah dukungan untuk channel ini. Dan insya Allah suatu saat nanti saya akan lewat jalur sana lagi. Tentu tidak akan sendiri, karena saya takut kalau sendiri. Nanti insya Allah saya akan bawa teman dan akan memvisualkannya ke dalam video. Insya Allah akan saya upload ulang. Terima kasih. Jangan lupa haturkan maaf untuk saya, karena saya khawatir ini tak seperti atau tak sama 100% seperti yang saya alami.